ngobrol pun hitungan menit. Yang diobrolin kira-kira apa? Ya mungkin hal-hal standar aja. Saya juga tidak bisa bertanya secara private karena saya tidak pernah punya ruang untuk berdua. Anak saya itu selalu dengan teman-temannya gitu kan. Gak mungkin juga saya tanya hal-hal yang terlalu sensitif, nanti anak saya akan merasa malu gitu kalau temennya tahu oh ternyata dia ini nggak tinggal sama ibunya ya gitu kan. Jadi saya juga jaga mental anak saya, jaga perasaan anak saya seperti itu. Itu berarti yang Syarif Kak, kalau yang sama Syarif dua-duanya. Tapi mereka tidak pernah menolak untuk berinteraksi dengan Kak Marwah gitu ya? Alhamdulillah enggak ya Mbak. Tadi kan Kakak bilang kalau setiap tahun kasih kado, kasih tolak sama suami. Itu maksudnya cara dia menolak seperti apa? Jadi gini, kalau setiap tahun saya kasih tuh mainan ya kayak Lego, baju gitu. Nah yang tahun lalu itu saya ngasih PlayStation. Karena anak saya Syarif suka main PlayStation. Nah ketika saya kasih PlayStation, saya antar ke rumahnya gitu. Tapi kan saya nggak boleh masuk. Jadi cuma sampai depan rumahnya, kasih ke yang jaga rumahnya. Habis itu tentu besoknya dibalikin lewat sekolah. Iya. Dengan alasan kalau saya mau kasih PS5 ke anak saya harus kasih paspor ke anak saya, jadi barter. Gitu. Itu PS5 kesenangan untuk anak saya loh. Jadi kesenangan anak saya bisa dibarter. Nilai aja sendiri ya. Itu menurut orang tua itu adalah keputusan yang bijak atau tidak. Mbak, Syarif ini kan udah cukup besar, udah bisa nego dan bisa ambil keinginannya. Ada nggak sih keinginan dari Syarif yang diungkapkan ke ayahnya untuk bertemu mamanya lebih lama waktunya, nggak cuma jeda waktu istirahat di sekolah atau pulang atau pergi? Atau Syarifnya sendiri yang ngomong ke kakak gitu? Aku mau dong ketemu mama, me time lah 2 jam atau 3 jam misalnya gitu. Kalau anak saya ke bapaknya pernah ngomong atau nggak, saya pasti nggak tahu ya Mbak, karena saya nggak ada komunikasi sama sekali gitu kan. Kalau Syarif ke saya, Syarif itu cuma pernah ngomong kayak, saya bilang Syarif mau nggak jalan sama Umi? Iya mau kok jalan sama Umi gitu. Tapi saya juga nggak pernah mau masuk ke area itu lebih dalam karena saya takut mereka itu masih trauma dengan eksekusi. Kan tahu sendiri ceritanya kan, eksekusi Sabira ngucap Umi mau culik aku ya gitu. Itu adalah satu bukti doktrin yang jelas. Itu satu fakta gitu, karena kerekam dalam video anak umur 2021 tuh berarti Sabira 6 tahun bicara Umi mau culik aku ya. Saya berani ngomong karena ada fakta videonya kan, yang kebetulan juga diliput oleh salah satu teman media gitu kan. Itu menjadi bukti doktrin. Dan dari situ anak saya sangat trauma. Dan saya ini kan juga ya insya Allah akan menjadi seorang psikolog ya Mbak ya. Saya lagi kuliah semester terakhir psikologi untuk praktek. Jadi saya harus menjaga psikologis anak saya juga gitu. Gak bisa saya masuk dengan cara yang kasarnya gitulah, kayak datang mau nggak ikut Umi, mau nggak, itu nggak mungkin banget. Dan dia pasti tidak nyaman karena dia akan merasa diserang, dan itu lingkungan teman-teman dia akan dengar, pasti dia malu. Oh, orang tua aku berkonflik nih gitu kan. Jadi itu saya hindari sekali sih. Selain kalau ditanya sebagai naluri seorang ibu, saya yakin siapa sih anak yang ganggu sama ibunya, kecuali ibunya ya jahat atau gimana gitu kan. Nah berarti kan selama 7 tahun tidak pernah ngobrol secara private dengan? Tidak pernah, sama sekali. Jangan bertemu mungkin ada video call atau? Tidak pernah, tidak ada komunikasi sama sekali. Jadi kalau saya tidak ke sekolah, ya udah selesai 100% saya tidak ketemu dan tidak komunikasi. Pernah nggak kayak ada gestur dari Syarif yang ketika mamanya mau pulang, mama bukan mamanya dulu? Enggak, tapi kalau saya tanya Syarif kangen, dia selalu jawab kangen banget. Selain di sekolah, mungkin ada tempat lainnya yang pernah? Tidak ada, hanya sekolah saja. Emang diizinkannya di situ ya Kak? Emang diizinkannya? Nggak diizinkan Mbak, itu saya aja inisiatif datang, pengen ngeliat anak saya sendiri. Mbak, tadi kan sempat disinggung soal penukaran paspor ya, apakah ada rencana dari pihak ayahnya untuk buat bawa ke luar negeri atau seperti apa? Iya, saya nggak tahu ya kalau itu. Pastinya ada rencana mungkin gitu. Cuma maksud saya gini, saya 7 tahun, saya dari 2019 punya hak asuh anak, ya kan. Tidak pernah dikasih hak saya sebagai seorang pemegang hak asuh gitu. Saya nggak pernah dikasih hak saya sebagai seorang pemegang hak asuh. Tiba-tiba datang-datang, paspor dong mana gitu. Etis gak sih? Jalanin aja dulu kewajibannya gitu. Kewajiban aja nggak dipenuhin,
Dan saya megang paspor, saya tidak ada ketakutan. Kenapa? Itu hak mutlak saya. Saya pegang hak asuh, dokumen itu udah memang hak saya untuk pegang. Dan kalau memang ada itikat baik mengajak ke luar negeri anak saya, ya mintanya juga baik-baik, nggak usah pakai barter-barter ke PlayStation, biarin aja kasih PlayStation-nya gitu. Saya juga maksudnya gimana ya, kita juga pasti ada perasaan lah ya sama anak gitu. Kalau emang caranya baik, juga saya akan menyambutnya dengan baik gitu. Selama sharing ketemu di sekolah, sharing suka cita nggak sih kalau di rumah? Enggak suka cita, dan saya juga sensitif nanya ya Mbak. Seperti yang tadi saya bilang, saya tuh di sekolah ngobrol juga hitungan menit banget gitu. Karena mereka istirahat cuma 20 menit, terus mereka ada teman-temannya, ada gurunya gitu. Jadi nggak bisa dibilang punya kualitas ngobrol yang baik gitu. Mungkin dengan waktu sedikit ngobrol sama anak itu, mungkin apa yang kakak sering ingatin, mungkin apa? Kalau saya selalu mengulang, saya tidak pernah bermaksud untuk meninggalkan mereka. Mungkin mereka sekarang belum ngerti, tapi suatu hari mereka akan ngerti. Terus saya tetap meminta mereka untuk menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang soleh-soleha, itu nomor satu, dan selalu doain aja. Kalau dari secara penampilan fisik mungkin pertumbuhan mereka mungkin terlihat baik-baik aja atau gimana gitu? Saya tidak tahu Mbak, saya tidak berani ngomong baik-baik aja karena saya perlu tahu faktanya dan saya nggak tahu faktanya. Itu menurut saya pernyataan yang pernyataan yang bertanggung jawab kalau saya bilang baik gitu, sedangkan saya tidak tahu kondisinya. Mungkin terakhir supportnya buat teman-teman yang sama seperti kakak yang belum mamanya belum bisa ketemu. Oke, jadi yang pertama dengan segala kerendahan hati saya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan para pemohon dan saya sebagai saksi dengan kuasa hukum yang ada untuk bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya, karena ini memang satu fenomena yang harus segera diatasi gitu. Negara harus hadir di sini, dan kalau dibandingkan dengan negara lain tuh semua negara lain udah punya loh peraturan-peraturan tetap kayak gini gitu. Jadi kriminal seperti ini. Jadi kalau saya cerita dengan keluarga saya yang di luar negeri tuh mereka pada bingung gitu. Kok bisa sih yang megang hak asuh kok tapi nggak sama anak gitu? Nggak masuk akal mereka gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja ini udah saatnya untuk Indonesia ya. Untuk Indonesia supaya sebagai negara hukum harus memberi kepastian gitu. Ada mungkin yang bisa Satu tambahan terakhir terkait peran di mana peran negara, sekaligus kami juga selaku kuasa hukum ingin memberikan edukasi mungkin kepada masyarakat banyak di luar sana, ibu-ibu yang kondisinya sama dengan Mbak Sania dan juga para pemohon yang lain, juga rekan-rekan media, bahwa Indonesia telah meratifikasi daripada Konvensi Hak Anak Internasional. Dan ada 4 prinsip dasar dalam Konvensi Hak Anak Internasional tersebut. Ada non-diskriminasi, ada hak hidup dan berkembangnya anak, baru kepentingan terbaik bagi anak, dan yang keempat, pendapat anak harus didengar. Ini banyak sekali dari masyarakat yang tidak tahu mengenai ini, terkait dengan apa dari isi dari Konvensi Hak Anak. Merebut paksa atau mengambil paksa anak dari orang tuanya, apalagi ibu-ibu yang ada di sini adalah pemegang hak asuh, inkrah, berkekuatan hukum tetap. Tapi kenapa tidak bisa diimplementasikan? Nah, sementara ibu-ibu ini pun pada saat direbut, diambil paksa anak-anaknya oleh mantan suaminya, atau di situ juga ada mantan mertua, ada pamannya, ada neneknya, segala macam, membuat laporan ke kepolisian, tapi ditolak dengan pasal 330 dengan alasan orang tua kandung yang membawa. Kenapa primer 330 ini tidak bisa diterima? Hanya dimasukkan ke pasal perlindungan anak. Padahal di situ sudah jelas barang siapa. Barang siapa berarti kan mencakup semua. Mau itu dia bapaknya atau ibunya atau pamannya atau neneknya, mantan ibu mertuanya pun kalau dia ternyata ada di lokasi pada saat pengambilan paksa, kami rasa itu sudah masuk ke dalam cakupan dari frase barang siapa di pasal 330. Tapi kenapa dari kepolisian tidak berani untuk menerima laporan tersebut? Independensi yang diberikan kepada institusi kepolisian dalam hal ini para penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan, mereka tidak berani mengambil sikap. Maka dari itu kami, ibu-ibu, para pemohon mendasari inilah dasarnya
kita mengajukan permohonan untuk di Mahkamah Konstitusi. Untuk ibu-ibu juga yang ada di luar sana, silakan Bu, ayo kami mengundang, jangan takut untuk lapor ke polisi, bersuara. Kalau memang ibu-ibu terzolimi, sementara ibu-ibu di luar sana putusannya ingkrah pada saat bercerai berkekuatan hukum tetap, berarti ibu sudah jelas memiliki pemegang hak asuh anak. Jadi jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran, karena kendatinya kebenaran pasti akan berpihak pada orang-orang benar dan pasti akan mendapatkan keadilan. Itu saja mungkin. Awal terakhir mungkin setelah awal jadi saksi di Mahkamah Konstitusi ini, berharap seperti apa dari pihak sana untuk mungkin lebih terbuka lagi, mungkin hatinya akan dulu bapaknya anak-anak. Ya mungkin singkat aja ya, kalau untuk itu saya cuma berharap jadilah warga negara Indonesia yang baik dan taat akan itu aja. Karena semua udah jelas hitam di atas putihnya, sudah sampai ranah peninjauan kembali, bukan lagi kasasi. Jadi ayolah kerjasama gitu, kita bekerja sama untuk anak juga gitu kan. Semuanya bisa bisa akan menjadi baik-baik aja kalau memang ada itikat baik gitu. Itu aja. Oke Bang, sedikit ini tadi hasil dari persidangan dan kelanjutannya seperti apa? Mengenai kelanjutannya seperti apa, kita pun masih menunggu dari agenda yang akan dijadwalkan untuk ahli ya, untuk ahli yang harusnya nanti akan berbicara saja.